Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyata wa dhurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya semuanya yang istiqomah meniti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok landasan utama, yang mana pada pembahasan dari kitab ini kita akan mempelajari tentang ma'rifatullah, ma'rifatud dinul Islam, dan ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita, agama Islam, dan mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga hal ini merupakan 3 pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada seseorang yang dia meninggal dunia. Di alam kuburnya akan ditanyakan tentang Rabbnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan tentang agamanya dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang berada pada pembahasan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita yang mulia yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi yang lainnya diutus hanya untuk suatu kaum tertentu saja, untuk kaum mereka. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, linnasi jami'an, seluruh manusia, seluruh jin dan manusia, dan semuanya wajib mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kaumnya saja, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Afrika, bukan hanya orang Eropa, akan tapi semua orang, semua manusia, bahkan jin harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat beliau adalah syariat yang berlaku umum untuk semuanya. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang sempurna, kata muallif. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Beliau rahimahullah mengatakan, wa akmalallahu lahud dina, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama ini. Syariat ataupun agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyempurnakan agama yang dibawa oleh beliau ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin mentakrif kita, ingin agar kita semuanya mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat yang beliau bawa. Allah telah menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalil ini dalam Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Siapa yang menyempurnakan agama ini? Yang menyempurnakan agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan agama ini telah aku sempurnakan. Jadi ini bukan klaim dari makhluk, akan tapi klaim dari Rabbul Alamin. Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang kesempurnaan syariat, kesempurnaan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan Rasul, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan wali, bukan perkataan ustaz, tapi ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan agama ini, yang mengabarkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka ini adalah akidah umat Islam, keyakinan kita. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan dalam diri kita bahwasanya agama kita ini, agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Agama yang telah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi yang mengklaim kesempurnaan agama Islam ini adalah zat yang maha mengetahui, yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, "Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard?" Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi di dasar laut samudra terdalam sekalipun Allah mengetahuinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ini tidak akan terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun apa yang terjadi di langit dan di bumi ini. Sekecil apapun. Hatta dedaunan yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang telah terjadinya ataupun yang belum terjadi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah taala mengetahui bagaimana yang akan terjadi dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang akan menimpa mereka pada hari esok, pada pekan depan, pada bulan depan, pada tahun depan, pada masa depan. Allah taala Maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini harus kita kenal sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ini mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia hari ini dan apa yang dibutuhkan manusia pada tahun depan, pada 100 tahun yang akan datang, pada 10 abad yang akan datang. Allah Maha mengetahui. Ini tanamkan dalam diri kita semuanya, akidah, keyakinan seorang muslim. Tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala macam perubahan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Allah mengetahuinya. Kemajuan teknologi dari zaman ke zaman menjadi lebih modern, menjadi lebih maju. Bahkan Allah taala mengetahui sebelum kejadian itu telah terjadi. Sebelum kejadian itu terjadi, Allah telah mengetahuinya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang telah lewat telah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah apa? Telah sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh apa yang terjadi setelah hari tersebut, di zaman tersebut, penyelesaiannya, jalan keluarnya telah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, oh nanti tahun sekian akan ada krisis ekonomi, akan muncul orang-orang yang hatinya bagaikan hati syaitan, akan muncul orang-orang yang tidak amanah, akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, akan muncul ketidakkondusifan, peperangan di atas muka bumi, akan ada perpecahan. Allah mengetahui dan semuanya telah Allah taala kabarkan dan Allah berikan jalan keluarnya dalam setiap menghadapi setiap kondisi dan keadaan tersebut. Allah telah berikan solusinya dalam agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Dan itu relate untuk semua keadaan dan di semua tempat.
baik itu di Asianya, di Eropanya, di Afrika, di Arabnya, di Indonesianya, di Amerikanya, di Brazil, di Belanda, di Cina. Ini semuanya telah dijelaskan dalam agama yang sempurna. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Tidak boleh bagi seorang muslim dia mengatakan ataupun dia meyakini bahwasanya agama Islam ini tidak cocok diamalkan di suatu tempat. Tidak boleh. Agama Islam ini hanya cocoknya di Arab saja. Di Indonesia tidak cocok agama Islam. Harus ada yang diperbaharui, disesuaikan dengan kebudayaan dan tradisi orang-orang Indonesia. Oh, agama Islam tidak cocok di India. Harus ada sesuatu yang direvisi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan orang India. Oh, agama Islam tidak cocok di Cina. Ada yang harus direvisi dari agama ini yang harus disesuaikan sehingga masuk dengan kultur orang Cina. Ini adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang sesat, yang salah, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak boleh ada yang mengatakan agama Islam hanya cocok untuk suatu tempat, tidak cocok di tempat yang lainnya, hanya relate di suatu zaman, tidak relate dengan zaman yang lainnya. Ini adalah ungkapan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang kesempurnaan agama Islam ini dan dia bisa diamalkan di seluruh tempat, di setiap zaman. Dan barang siapa yang mengamalkan agama Islam ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Ta'ala yang mengatakan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, agama sempurna. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, barang siapa yang ingin mencari jalan keluar dari setiap permasalahan di setiap zaman, di setiap tempat, maka jawabannya hanya ada pada agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling benar ucapannya. Dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa lagi yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Tidak ada. Allah yang paling benar, Allah yang paling jujur perkataannya. Dan kembali Allah taala telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan kesempurnaan ini jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kepada kita semuanya hidayah, taufik, hidayah untuk dapat mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah taala berikan ini. Kesempurnaan agama Islam merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan. Agama adalah jalan hidup seseorang.
dan semuanya, baik itu ekonomi, masalah keluarga, pendidikan, ketatanegaraan, pemerintahan, politik, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara murid dan guru, segala perkara. Begitu juga dengan kesehatan, stabilitas dalam kehidupan, semuanya telah diajarkan dalam agama Islam. Semuanya ada dalam agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan bukan hanya masalah politik, stabilitas negara, masalah-masalah yang besar, masalah jihad. Ini perkara-perkara yang besar. Perkara yang kecil sekalipun diajarkan dalam agama Islam. Jangan masalah ekonomi umat gitu ya. Jangan masalah hubungan dalam keluarga. Perkara yang kecil sekalipun diajarkan dalam agama Islam. Sampai perkara buang air, sesuatu yang dipandang hina oleh sebagian manusia, yang dibuang kotoran, sesuatu yang tidak ada manfaat lagi, kotoran, buang kotoran, sesuatu yang mungkin sepele, remeh sekali. Orang tidak ada, mungkin dia BAB-nya berapa kali, berapa banyak, tidak perlu. Kenapa? Sesuatu yang ringan, yang sepele. Bahkan sembunyi, kadang-kadang mau BAB, tidak pamer-pamer, Anda mau BAB, tidak, sembunyi. Tidak ada yang dibanggakan gitu ya. Bahkan dalam perkara yang kecil seperti ini pun, agama ini, agama Islam telah mengajarkannya, telah menuntun umat bagaimana cara buang air yang benar. Sampai perkara yang paling kecil seperti ini. Oleh sebab itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar tentang turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinah. Maka mereka pun mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syarul yahud latakhadna dzalika yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ayat dalam kitab suci kalian, yaitu dalam Al-Quranul Karim, yang kalian membacanya, seandainya ayat tersebut turun kepada kami, kata orang-orang Yahudi, seandainya ayat tersebut Al-Maidah ayat 3 ini turun kepada kami, yaitu orang-orang Yahudi, niscaya latakhadna dzalika yauma 'idan, niscaya akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari Aid kami, hari Aid, hari raya bagi kami. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kata orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang suka bikin hari raya. Sampai mereka katakan kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari raya. Ini orang Yahudi suka seperti itu. Hari raya ini, hari raya itu, hari raya ini, hari raya itu.
Kalau dalam Islam hanya ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang tidak ada hari raya yang lain. Ini yang suka bikin hari raya itu adalah kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya akan kami jadikan hari tersebut, hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Qal ayu ayah, Umar mengatakan, ayat apa yang kalian maksud tersebut? Ayat apa yang kalian maksud jika ayat itu turun kepada kalian, kalian akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya? Maka mereka pun menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu ayat dalam firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Maidah ayat ketiga. Ini juga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kufar pun ternyata membaca Al-Qur'an. Orang-orang kufar juga membaca Al-Qur'an. Berapa banyak mereka yang mempelajari Al-Qur'an, mereka ingin mencari kesalahan yang ada dalam Al-Qur'an. Mereka ingin mencari kesalahan, mencari celah apa yang bisa mereka kritik dalam Al-Qur'anul Karim. Namun apakah mereka mendapatkannya? Jawabannya tidak. Mereka telah mencari semenjak 14 abad yang silam. Setelah Al-Quran diturunkan, mereka baca. Mereka cari kekurangan, kelemahan yang ada dalam Al-Quran. Bahkan yang akan terus mereka lakukan sampai akhir zaman dan mereka tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Merupakan kitab suci dari agama yang sempurna. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka jangan heran kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi yang dia bisa baca Quran gitu. Bahkan mungkin ada yang hafal Quran, dia hafal, ingin cari kelemahan Al-Quran dan mereka tidak akan mendapatkannya. Ini adalah ayat yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi tadi, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Maka mendengar jawaban ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Umar qad arafna dzalikal yawma alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alladhi nazalat fihi wa huwa qaimun bi Arafah yauma Jum'ah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguh kami telah mengetahui hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat tersebut. Kami mengetahui, kata Umar. Kami juga mengetahui tempat turunnya. Bukan hanya sekedar harinya saja kami tahu, tapi tempat turunnya ayat ini pun kami tahu. Ya. Kemudian Umar mengatakan wa huwa qaimun bi Arafah yaumul Jum'ah, yaitu ayat ini diturunkan pada hari Arafah, yaitu pada waktu haji wada, ya haji di Arafah, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, dan pada waktu itu hari Jumat. Nah, ini terdapat dalam Sahih Bukhari ya nomor 4330. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan bahkan kami mengetahui detail ayat ini. Ya orang Yahudi tadi baca zahirnya tapi tidak paham maknanya gitu ya. Yang sempurna adalah tentang kitabullah. Al-Qur'anul Karim ini bukan hanya sekedar kita baca saja, akan tapi apa? Bagaimana kita memahaminya. Kalau perlu kita tahu bagaimana asbabul nuzulnya ayat ini. Ayat ini membicarakan tentang apa?
bagaimana turunnya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Dan inilah yang dapat menjadikan seseorang menjadi semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanannya, bertambah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah, semakin sempurna keimanannya. Umar mengatakan ayat ini diturunkan pada hari Jumat, pada hari Arafah. Wa huwa qaimun bi Arafah yaumul Jum'ah. Pada waktu haji wada. Ya syahidnya di sini yaitu bagaimana orang Yahudi mereka mengatakan seandainya agama ini adalah agama yang orang Yahudi menginginkan adalah bagaimana seandainya agama yang sempurna ini yaitu agama Islam diturunkan bagi mereka. Karena orang-orang Yahudi mereka mengetahui akan adanya nanti akan diutus Nabi terakhir, mereka menunggu turunnya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Namun yang jadi iskal masalah bagi mereka adalah ternyata Nabi yang diutus ini bukan dari Bani Israel. Ya bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka tolak dan mereka tentang. Makanya orang-orang Yahudi itu adalah disebut oleh para ulama dengan orang-orang yang berilmu. Mereka tahu kebenaran. Bahkan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagikan mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu. Mereka percaya hadis Nabi, tapi ilmu mereka tidak mereka amalkan. Oleh sebab itu disebutkan oleh para mufassirin orang-orang yang maghdub, yang Allah Ta'ala murka alaihim kepada mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui, mereka berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan kita dapati pada hari ini betapa banyak kaum muslimin yang mereka berilmu, mereka belajar, tahu hukum agama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya maka ini menunjukkan ada sifat-sifat Yahudi yang ada pada diri mereka. Tahu tentang bagaimana keutamaan sholat, sholat malas. Tahu keutamaan menuntut ilmu malas. Tahu keutamaan sop pertama tidak diisi. Dia mengetahui haramnya riba, malah rutin makan riba. Mengetahui haramnya khamar, malah minum khamar. Mengetahui haramnya melihat wanita yang tidak dihalalkan bagi mereka, dia umbar pandangan. Mengetahui akan tapi tidak diamalkan. Ya maka ini adalah suatu yang salah ya. Ya orang Yahudi ini mereka mengakui kebenaran Islam, mereka mengetahui tapi tidak mau beriman. Makanya mereka iri dengan umat Islam. Dan akan kita dapati orang-orang yang paling benci, paling kuat permusuhannya dengan umat Islam adalah dari orang-orang Yahudi ini. Karena agama Islam agama yang sempurna. Mereka ingin agama mereka sempurna seperti agama Islam. Mereka ingin agar Rasul yang diutus, Rasul terakhir itu adalah dari Bani Israel. Akan tetapi ternyata Rasul yang terakhir adalah dari Bani Ismail. Ya bukan dari golongan mereka. Dalam hadis yang lainnya terdapat sebuah hiwar percakapan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dengan salah seorang Yahudi. Orang Yahudi ini mengatakan,
qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khira'ah. Dia mengatakan, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala perkara sampai dalam masalah al-khira'ah, yaitu buang air. Apakah Nabi kalian mengajarkan semuanya sampai buang air? Sampai perkara yang seperti itu pun diajarkan. Qal ajal. Maka Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan, iya, sahih, betul. Semua perkara diajarkan oleh Nabi kami sampai buang air sekalipun diajarkan. Dengan bangganya Salman Al-Farisi mengatakan, iya, kita harus bangga dengan agama kita, agama Islam. Kenapa? Agamanya agama sempurna. Kenapa malu menunjukkan keislaman? Kadang sebagian dari kaum muslimin malu menunjukkan keislamannya. Sembunyi-sembunyi menunjukkan keislaman, identitas keislamannya malu dia tunjukkan. Sementara di luar sana orang-orang kufar dengan pedenya menunjukkan identitas kekufuran mereka. Ya, umat Islam malu. Ini muskilah. Salman Al-Farisi dengan bangganya mengatakan, "Na'am, iya betul. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami kalau buang air besar atau buang air kecil itu tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Sampai buang air, kita katakan tadi, buang air, orang sembunyi buang air. Tidak ada orang buang air ya terang-terangan. Nih lihat nih, Anda mau buang air, perhatikan rame-rame ataupun sambil live, kan tidak ada. Kenapa? Suatu yang kecil yang mungkin membuat malu orang, satu yang sepele, tapi dalam Islam diajarkan. Ada adabnya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat pada saat buang air tersebut. Ya, ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama Islam. Sampai arah untuk buang air saja itu diajarkan dalam agama Islam. Ya, bagaimana urusan rumah tangga bisa tidak diajarkan? Kan tidak mungkin. Urusan politik, tata negara, ekonomi tidak diajarkan, sesuatu yang mustahil. Orang buang air saja menghadap ke arah mana, ini diajarkan dalam agama Islam. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Au an-nastanjiya bi aqalla min thalathatin ahjar. Beliau juga melarang kami istinja, ya, beristijmar kurang dari 3 batu. Kalau istinja itu dengan air, istijmar itu ya dengan batu. Tadi pertama diajarkan kalau buang air itu tidak boleh menghadap kiblat atau tidak boleh belakang kiblat. Kemudian yang kedua, an-nastanji bil yamin, tidak boleh beristinja itu dengan tangan kanan, tapi istinja itu dengan tangan kiri. Kemudian juga kalau tidak ada air bisa dengan batu, maka gunakan minimal itu 3 batu. Minimal itu 3 batu. Ya, bisa juga nanti dikiaskan kata para ulama dengan tisu. Artinya kalau istijmar, bersuci dari najis, dari buang air, itu bisa menggunakan tisu minimal 3 tisu. Ya. Minimal dengan 3 batu dalam hadis disebutkan. Tidak boleh kurang dari 3. Kemudian kalau tidak bisa 3 maka 5, ya, dengan hitungan yang ganjil. Kemudian juga an-nastanji birraji'in au bi'azmin, tidak boleh beristinja dengan roji atau dengan
bi azmin, ya dengan tulang ataupun dengan kotoran. Ya, dengan kotoran ataupun dengan tulang. Ini tidak diperbolehkan. Ya, roji itu adalah kotoran hewan yang sudah mengeras. Dengan kotoran hewan tidak boleh kita bersuci. Ya, tidak boleh menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, sudah mengeras untuk istinja atau istijmar. Atau dengan tulang, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, makanya tadi kita katakan, kalau dalam perkara istinja aja bersuci tadi diajar dalam agama Islam, apalagi yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama Islam ini. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bangga yang diperbolehkan gitu. Bangga kita dengan agama kita, agama Islam. Kenapa? Tadi semuanya telah diatur oleh Rabb yang Maha mengetahui. Oleh Rabb yang Maha mengetahui, bukan dibiarkan sekehendak hatinya. Hanya orang berbuat sekehendak hati mereka, sama halnya seperti binatang. Ya, binatang berbuat sekehendak hati mereka, tidak ada aturan. Tapi manusia adalah makhluk yang Allah Ta'ala muliakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatur, tanda Allah Ta'ala ingin memuliakan manusia. Ini yang boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh. Sampai masalah buang air pun diajarkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Ayat ini turun pada hari Arafah di hari Jumat, pada saat jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Ya, pada Hajatul Wada. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Maka apabila ada jamaah yang dia haji tapi tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya, wukuf ini adalah rukun yang paling besar bagi jamaah haji. Dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai maghrib. Itu jamaah haji kumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya, kemudian nanti baru dilanjutkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Tapi wukuf ini wajib, rukun bagi jamaah haji. Dan ini merupakan rukun yang paling besar bagi jamaah haji adalah wukuf di Arafah. Apabila dia tidak lakukan maka hajinya tidak sah. Adapun rukun-rukun yang lainnya seperti tawaf ifadah, ya, ini waktunya luas dan bisa dilakukan di hari yang lainnya. Ya. Di tanggal 10 atau tanggal 11 bisa dilakukan. Namun untuk wukuf, ya ini tidak bisa diganti waktunya. Ya, hanya bisa dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah dari waktu zuhur sampai maghrib. Ya, pada hari tersebut, pada waktu Nabi SAW wukuf di Arafah, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, karena dengan datangnya waktu wukuf saat itu berarti sudah sempurna syariat haji. Haji telah sempurna karena telah melaksanakan wukuf jamaah haji. Syariat haji telah sempurna. Dan ini adalah rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang terakhir adalah
adalah haji dari rukun Islam yang jumlahnya ada 5 tadi. Maka dengan datangnya wukuf berarti sudah sempurna rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang terakhir. Dan semuanya 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah haji juga telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala katakan pada waktu wukuf telah dilaksanakan wukuf sempurna rukun Islam yang kelima, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna agama kalian. Rukun Islam semuanya telah disampaikan. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwasanya ini adalah nikmat. Ya, ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala turunkan bagi kita semuanya. Nikmat agama Islam yang mengatur kehidupan kita. Dari kita bangun tidur, telah diajarkan dalam agama Islam. Sunnah-sunnah bangun tidur. Cuci tangan, baca doa. Kemudian sampai kita ingin buang air sampai kita tidur lagi, semuanya telah diajarkan dalam agama Islam. Hidup dengan tuntunan agama Islam ini merupakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hamba yang Allah Ta'ala inginkan baginya kebaikan. Maka jaga betul nikmat ini, nikmat agama Islam, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan. Karena hanya dengan Islam, dengan menjaga agama ini, ya kita akan selamat dalam menjalani kehidupan. Bahkan para anbiya dan para rasul senantiasa mengingatkan kepada anak keturunannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam agama Islam. Jaga betul nikmat agama Islam ini adalah kesempurnaan Islam, adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Ya, jangan sampai menyimpang, jangan sampai keluar dari agama Islam, atau jangan sampai sesat dalam memahami agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat istiqomah di atas kebenaran, di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah dan masukkan kita semua dalam surganya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.